Media ada di berbagai forum yang lantang, keras, dan kemudian banyak yang menduga pasti ini akan diperkarakan. Memang ada yang mengadukan, tapi nggak tahu pakai ilmu apa sampai hari ini dia lolos. Dan saya ingin tahu sebenarnya siapa dia sebenarnya, agar pemirsa juga paham sosok Rocky Gerung yang namanya sudah tidak asing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Malam ini kita bertemu kembali dan saya kedatangan tamu istimewa. Sudah setahun ngundang beliau ini, baru hari ini datang setelah setahun. Begitu sulitnya mengundang Bung Rocky Gerung. Saya dijemput oleh Densus. Jadi mesti datang. Tokoh ini menurut saya tokoh yang misterius. Karena tidak banyak orang yang tahu siapa dia sesungguhnya. Bahkan banyak orang terkaget-kaget mendengar pernyataannya di berbagai media dan di berbagai forum yang lantang, keras, dan kemudian banyak yang menduga pasti ini akan diperkarakan. Memang ada yang mengadukan, tapi nggak tahu pakai ilmu apa sampai hari ini dia lolos. Dan saya ingin tahu sebenarnya siapa dia sebenarnya, agar pemirsa juga paham sosok Rocky Gerung yang namanya sudah tidak asing lagi. Dia langsung melejit setelah ditampilkan di ILC 2017 kalau nggak salah. Nah itu salah ILC, ngapain lejitin gue? Bisa nggak Bung Rocky ceritakan masa kecil? Iya, saya ingatan saya sering pendek tuh. Balik ke masa kecil tuh. Kalau masa remaja ingat, karena kenakalan itu dimulai di masa remaja tuh. Jadi kalau saya mulai dari masa remaja, ya pasti misterinya hilang. Jadi biarkan aja itu bagian dari misteri yang menetap. Tapi sebetulnya ya saya ingat pada waktu itu karena Ilyas mengundang itu acara apa, hoax apa itu. Dan mungkin karena membaca Tempo kan teman-teman saya di Tempo minta saya nulis tentang hoax. Terus saya bilang ya gampang aja, tunggu aja. Besok enggak, gue dikte aja sekarang tuh. Jadi saya menulis sambil mendikte di handphone itu, jadi cepat sekali jadi. Saya nggak pernah edit lagi tuh. Dan mungkin karena nggak diedit, maka itu menarik perhatian ILC itu. Jadi biasain aja, jangan edit berita itu supaya jadi kontroversi. Nah sejak itu saya menganggap bahwa ILC ini lahan yang empuk ya untuk beternak pikiran sebetulnya. Saya anggap ILC itu tempat kita beternak pikiran, membesarkan pikiran. Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau ada lawan pikiran. Kalau kita berpikir dan nggak ada yang lawan pikiran kita, itu artinya kita lagi berdoa.
Nah berdoa nggak boleh diganggu emang. Kalau berpikir harus diganggu. Tuh. Jadi itu sebetulnya dasarnya kenapa kemudian saya menganggap bahwa Karni Ilyas ini adalah provokator pikiran sebetulnya tuh. Dan yang lebih penting sebetulnya pertanyaannya bukan kenapa saya nggak pernah ditangkap, kenapa Karni Ilyas juga nggak pernah ditangkap. Kan begitu sebetulnya. Wong dia biangnya, saya keladinya doang. Tadi bilangnya ingat aja sampai remaja doang. Remajanya di mana? Saya orang Manado, lahir di Manado, terus SMA saya udah di Jakarta. Saya tinggal di Jalan Haji Agus Salim, Menteng situ. Itu juga dulu Pak Harto tetangga saya itu. Karena cuma 2 rumah dari situ. Tuh. Lalu ya sekolah SMA, lalu ya gaul dengan kegiatan kemudian mahasiswa. Terus ya nggak tertarik politik sebetulnya karena saya lebih suka nongkrong di kafe, dengar musik blues. Dulu ada tempat yang paling dekat tuh Jakarta Theater. Di bawah Jakarta Theater itu waktu saya SMA atau mungkin mahasiswa tingkat 1 itu ada yang namanya Green Pub. Green Pub itu ada band yang enak di situ. Namanya Jackie and the Gold Guys Band. Isinya itu lagu-lagunya Aldero dulu. Dan karena dekat dengan rumah saya ke arah Jakarta Theater itu paling 200 meter. Jadi saya jalan kaki ke situ. Nongkrong di situ, jadi denger musik, ya sambil ya flirting kecil lah gitu kan. itu hal yang biasa. Ya udah saya masuk UI, ya belajar. Masuk pertama sebetulnya saya diterima di UI di Fakultas Ekonomi itu. Terus ya mungkin saya malas itu saya pindah ke FISIP, terus jadi gue nih punya jaket FEUI. Fakultas Hukum UI, FISIP Hubungan Internasional UI, dan Filsafat 4 jaket kuning tuh, bayangin. Multidisiplin dong. Iya, dan satu waktu waktu karena pilkada saya dilarang masuk UI sama alumni UI. Gue bilang monyet lu, gue punya 4 jaket kuning, kalian cuma punya 1, larang-larang gue pula masuk di situ kan. Jadi begitu jadinya tuh, dan saya ngajar 15 tahun di UI, ngumpet aja nggak berpolitik, tiba-tiba diundang oleh ILC. Jadi yang membuka misteri itu adalah ILC tuh. Maka terjadilah urut-urutan peristiwanya kan. Ngoceh, ngibul, hoax segala macam tuh dimaki-maki. Tapi udah saya nikmati aja. Dan hobi saya sebetulnya utamanya adalah naik gunung. Jadi ini begini-beginian ini sampingan aja sebetulnya karena lagi Covid biasanya gue udah di Himalaya itu nongkrong di pojok-pojok salju itu lebih enak sebetulnya. Minimal di Kathmandu lah ya. Ya, Kathmandu ngopi-ngopi Java Himalayan Coffee itu enak tuh. Tadi katanya tidak tertarik ke politik, tapi Anda terlibat waktu PIB. Ya. Ikut mendirikan PIB lah. Kemudian Anda juga terlibat waktu mau mendirikan Partai Sri. Jadi itu ceritanya, kan saya berteman dengan Marsilam, Syahrir, segala macam, Rahman Toleng tuh. Saya tidak PIB, saya di Perhimpunan Indonesia Baru tuh. Waktu jadi partai saya nggak ikut. Oh nggak ikut di partai itu tuh. Lalu kemudian datanglah peristiwa Centurygate ya, kasus Century itu tuh. Sri Mulyani dihajar di situ. Saya berpikir saya mesti berpihak nih. Karena bajingan-bajingan di DPR ini kayak haus untuk menghajar gitu kan. Lalu kita bikin semacam diskusi rutin di dalam kelompok yang kita sebut dulu Perhimpunan Pendidikan Demokrasi. Isu itu bukan politik, itu betul-betul akademis. Lalu tersenggol sedikit dengan isu politik. Lalu saya ikut, kalau itu saya ikut mendirikan Partai Sri. Partai Sri apa judulnya? Saya lupa deh. Serikat Rakyat Independen. Jadi saya masih memilih bersama Rahman Toleng waktu itu istilah independen. Jadi Serikat Rakyat yang independen. Tapi insinuasinya memang buat Sri Mulyani itu. Dan kita dorong Sri Mulyani untuk ikut berkompetisi di dalam calon presiden di konvensi Partai Demokrat kan pada waktu itu terbuka kan. Tapi rupanya ya ada soal-soal
yang terlalu personal sehingga Ibu Sri Mulyani akhirnya memilih untuk terbang ke World Bank. Nah, partai itu sampai sekarang masih ada. Nah, ini bagus juga nih Pak Karni ingatin. Saya masih punya partai loh, namanya Partai Serikat Rakyat Independen. Terdaftar di Depukam. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada kandidat yang berpartai, hubungi Karni Ilyas. Kita bisa transaksi politik tuh pakai nama partai gue masih sah gitu, karena itu saya dorong 0% supaya nanti ya oke, bisa ikut pemilu kan, dan udah pasti calon pertama saya untuk jadi presiden adalah saya sendiri. Supaya kita jelas dong maksudnya, dan campaign manajernya pasti presiden juga, itu presiden ILC. Oke. No Rocky, no party. No Karni, no berani. Tapi kalau lihat kelompok Ya. Anda itu, saya tebak ideologi Anda itu sosialis. PSI lah. PSI zaman dulu, bukan PSI sekarang. Ya selalu begitu. Jadi sebetulnya ya itu ada partai dulu namanya Partai Sosialis Indonesia, yang isinya sebetulnya orangnya ya sedikit doang, itu aja tuh kan. Oh tapi orangnya pintar-pintar. Iya, karena disuplai dari tempatnya Pak Karni di Minangkabau sana tuh. Kan kebanyakan orang PS itu datang dari Kota Gedang, Bukit Tinggi segala macam. Dan itu sebetulnya ya orang sebut partai, tapi sebetulnya itu kelompok diskusi itu yang kemudian berevolusi jadi ya teman-teman diskusi saya selalu dianggap sebagai PSI itu kan. Jadi kalau saya mau rumuskan, PSI itu sebetulnya semacam subculture aja tuh. Lebih sebagai partai kader untuk mendidik, dan kita tahu bahwa kalau Sultan Syahrir pindah-pindah, misalnya dia dari Jakarta mau ke Cirebon itu, orangnya itu juga dari Jakarta dibawa ke Cirebon, dari Cirebon dibawa ke Jogja tuh. Jadi sebetulnya itu partai yang sangat eksklusif, karena pada waktu itu saya pelajari Sultan Syahrir memang memilih untuk jadi lebih sebagai guru daripada sebagai politisi itu. Lalu terlibat dalam politik Orde Lama dan selesai. Tapi ide PSI memang sosialis, sosial demokrat lah, bukan sosialis kiri ya, bukan Marxis dalam pengertian komunis itu. Tapi ajaran Marxisme pasti semua orang yang berasosiasi dengan PSI paham tentang dasar-dasar Marxisme. Layak dipelajari lah Ya. oleh orang PSI. Ya kalau ILC juga sama juga, seperti ideologinya sosialis juga. Ya, tapi yang PSI mudanya kan Pak Sujatmiko almarhum. Sujatmoko. Yang ya itu Pak. Rahmat Toleh belakang. Iya, itu selalu diasosiasikan begitu. Jadi dianggap kalau orang itu berpikir abstrak pasti PSI. Kira-kira begitu kan. atau orang PSI memang abstrak. Ya memang sebetulnya itu. Dan kadang-kadang absurd. Absurd. Kadang-kadang orang susah mengerti apa yang diomongkan Rocky Gerung. Itu ciri-ciri PSI. Ya, itu memang sengaja supaya, nah itu maksudnya supaya saya terhindar deli, saya bikin rumit aja kan, supaya nggak kena deli. Kalau terlalu nyata gampang ya. Oh iya itu kan langsung jadi fakta hukum, kita ngeles-ngeles sedikit lah. Gitu Pak Karni. Jadi ya agak terbayang lah ada gambaran siapa Anda sesungguhnya. Tapi yang menarik bagi saya satu lagi. Anda itu 15 tahun ngajar. Iya. Dan Anda berhenti gara-gara ada syarat seorang dosen itu harus setidak-tidaknya magister. Magister ya. Lah kenapa enggak? Anda ambil aja magister itu gampang bagi Anda tuh. Dapat ijazah magister. Itu agak aneh nanti kalau saya ambil magister misalnya. Nanti kalau saya ada di kelas, dosennya nggak ada. Karena saya dosennya. Kalau saya ngajar berarti saya nggak ada di kelas. Kan paradoksnya begitu kan? Iya. Saya tuh ngajar dari S1 sampai S3 tuh. Jadi kalau saya ambil mata kuliah itu, saya ngajar mata kuliah di S3, saya nggak jadi mahasiswa S3. Kalau saya jadi mahasiswa S3, nggak ada yang ngajar saya tuh. Itu paradoksnya begitu. Karena saya nggak pernah mendaftar jadi dosen di UI. UI undang saya, minta saya mengajar waktu itu. Kekurangan dosen mungkin segala macam. Bahkan saya buka mata kuliah baru tuh. Saya ngajar 15 mata kuliah tuh di situ.
dari logika, epistemologi, hermeneutik, filsafat ekonomi, filsafat hukum, filsafat politik. Karena pada waktu itu memang kurang orang, maka Ibu Tuti Harati sudah minta saya bantuin. Saya bilang, oke, saya bantu kecil-kecil aja ya. Ya, keterusan sampai 15 tahun tuh. Ya, karena itu orang selalu anggap, ini orang ini S1 kok, berarti abal-abal nih. Iya, tapi gua ngajar sampai S3 itu. Dan itu nggak masalah di dalam komunitas kita, dan di luar negeri juga biasa sebetulnya. Di sini aja kan. Karena itu saya selalu bilang, ijazah itu sekedar tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir. Itu sebetulnya tuh. Kalau IELTS kan udah di atas S7 semuanya kan. Tapi presidennya sama dengan Anda, cuma mau sampai S1 aja. Iya, karena saya merasa ya saya nggak perlu, ngapain dorong-dorong orang, nggak perlu. Gue merasa udah pinter, ngapain gue belajar lagi coba. Baik, tapi ada lagi yang menarik. Iya, tapi ini saya aja konfirmasi. Ya. Katanya Anda selama jadi dosen nggak mau terima gaji. Enggak. Karena saya bilang kalau deal terima gaji saya bikin kontrak, dan Anda nggak bisa bayar. Saya akan tagih itu sama seperti Pak Karni kalau jadi lawyer tagih kliennya itu masih bangkrut itu. Mending nggak usah bayar gue gitu. Jadi selalu ada aja slip guide, tapi saya balikin buat fakultas atau mereka yang perlu uang kuliah mahasiswa kan banyak. Jadi saya tidak mengambil itu. Terus kalaulah betul begitu 15 tahun, apa penghasilan Anda kalau begitu? Ya datang dari hamba Allah. Emang marbot masjid. Hamba Allah. Kan itu cara gampang untuk ngeles kan. Tapi ya pajak bisa periksa aja kan. Saya juga pengeluarannya kan sedikit banget. Saya cuma butuh sepatu olahraga buat naik gunung, dan ya saya masih bisa kasih ceramah. Saya rutin nulis di semua media. Saya nulis di Tempo, Kompas, seluruh media di Jawa itu saya nulis itu, dan majalah-majalah lifestyle kayak apa dulu, Matra atau yang ada norak-noraknya dikit tuh. Jakarta dulu kan saya nulis banyak di majalah itu, lumayan lah itu ya sama seperti honor IELTS lah, kira-kira begitulah tuh, masih bisa lah tuh. Ya kan Anda kan hobi kafe tadi Ya, hobi kafe. iya, ngafe itu pasti saya cari orang yang mau temenin saya dan bayarin saya minum single malt gitu kan, sama saya hobinya Pak Karni gitu kan. Gitulah. Single malt itu whisky, itu single malt. Hibiki, Glenfiddich. Hibiki itu produksi Jepang, Santori. Hafal kan gue, dia juga hafal. Yes, gitu. Udah Karni. Terus sekarang ini Anda sering marah-marah, bilang dungu lah, apalah. Sebenarnya bagaimana Anda melihat pemberitaan sekarang? Iya, ini pertanyaan yang memang tepat buat kita jelaskan. Saya sering pakai istilah itu, istilah dungu. Tapi itu saya arahkan karena saya menguji kebijakan. Nah, kebijakan yang tidak konsisten itu sama dengan logika yang tidak koheren. Dalam logika, kalau dia nggak koheren, kita bilang lu berpikir secara fallacies gitu. Di dalam pergaulan kita sebut dungu. Jadi yang dungu itu cara berpikirnya, bukan orangnya tuh. Jadi saya sering terangkan tuh, saya nggak mendungukan orang, saya mendungukan jalan pikiran. Sebetulnya saya bisa terangkan dengan kata lain, tapi itu jadi panjang keterangan kan. Dungu artinya ketidakmampuan menghubungkan antara premis dan konklusi melalui term tengah itu. Itu panjang durasinya, mending saya bypass saja. Dungu itu jadi lebih gampang tuh. Dan orang memang marah, tapi saya anggap enggak, semua orang yang merasa saya dungu ini tuh teman baik aja tuh. Dan saya hanya mendungukan policy, cara berpikir itu. Dan orang juga berhak dunguin saya. Kalau saya ditemukan bikin logical fallacies, kan pasti orang akan katakan bahwa Anda juga dungu. Ya oke, nggak ada soal itu. Ya, di tengah-tengah bahwa bagaimanapun juga Anda populer, memang layaklah mencalonkan diri jadi presiden.
Nggak, bukan layak mencalonkan, layak dipilih. Layak dipilih. Oke Pak Karni. Tapi Anda sadar nggak banyak juga yang benci sama Anda. Iya, itu pasti lebih banyak tuh. Dan itu kan pertanda, itu kan cuman beda antara hate and love relation itu kan. Dan mungkin dia terganggu karena saya mengobrak-abrik policy negara. Tapi saya nggak ada yang personal kok itu. Jadi ya orang dungu aja kalau dia marah pada saya tuh kan. Kan saya nggak ada objek personal di situ kan. Objek saya selalu adalah public policy itu. Itu yang saya ketik sebetulnya tuh. Dan ya orang yang fanatik pasti tadi nyebarin. Kalau dia cuma benci sih nggak ada soal. Tapi dia tambahin kan, kebencian itu dia viralkan dengan segala macam isu hoax. Bakal hal yang sangat personal pun begitu. Pak Saudara Rocky itu jadi nyinyir karena dia nggak kawin. Apa hubungannya itu? Itu karena dia homo. Buset, pacar gua banyak betul. Kan, tapi kan kita nggak boleh layani itu kan. Kita cuma anggap ya udahlah karena dia lagi emosi benci, ya udah anggap aja. Anggap aja itu apa namanya, kita rehat sejenak itu. Juga diterusin. Oh, tuduhan itu nggak benar. Yang benar itu Rocky tidak kawin bukan karena homo, tapi karena terlalu banyak istrinya. Enggak, itu agak Istri susah dalam tanda memutuskan. kutip. Bagaimana Ini boleh Anda diedit. melihat perkembangan demokrasi sekarang ini? Kita masuk di dalam satu tahap ketika demokrasi itu betul-betul jadi sebutan di headline aja tuh. Bukan isinya tuh, ya sekedar clickbait aja tuh, ini negara demokrasi. Kan orang begitu akhirnya tuh. Dan sebagai contoh misalnya yang terakhir kasusnya, Pak Jokowi memantau WA grup TNI yang isinya pasti chatting emak-emak kan. Kan itu kan terlarang sebetulnya kan. Nggak ada etika seorang kepala negara memantau percakapan privat di grup-grup. Itu secara demokrasi juga udah kacau gitu. Jadi kita bisa bayangkan misalnya kepala negara dia kepo, mau tahu apa pembicaraan masyarakat sipil. Lalu dia karena dia kepo, dia parno akhirnya. Mungkin bukan dia yang baca, tapi ada yang baca, lapor. Dia ada yang baca, tetapi itu pasti. Lapor ke dia. Oke, lapor ke dia, mestinya dia tepis aja tuh. Ini ngapain sih lapor-lapor begitu kan, mestinya begitu kan. Yang terjadi justru dia manfaatkan itu untuk menegur TNI segala macam. Padahal TNI adanya kalau lagi rapat di Cilangkap. Kalau WA Group kan itu isinya macam-macam. Jangan-jangan orang misalnya cuman, ini kenapa sih IKN mau dipindahin sekarang, kan bisa ditunggu sebentar lagi. Atau ada emak-emak bilang, anak saya mesti persiapin dong ini pergi pindah dari Jakarta ke IKN, di sana belum ada sekolah gitu kan. Itu kan percakapan bukan untuk mengkritik IKN, tapi keluh kesah warga negara. Nah, keluh kesah warga negara itu yang harusnya jadi vitamin bagi demokrasi itu, yang dulu diterangkan dengan bagus oleh siapa namanya ini, Guillermo O'Donnell, bahwa demokrasi itu adalah habits of the heart, kebiasaan dari dalam hati sebetulnya tuh. Yang lembaga-lembaga pemilu, ada partai politik, itu institusi yang kadang-kala tidak ada isi demokrasinya kan. Jadi kalau dipamerkan kita demokratis, kenapa ada pemilu yang bersih, ada partai yang independen, maka itu tanda demokrasi. Loh, ini barusan diberitakan bahwa semua ketua partai dipanggil ke istana untuk disuruh menunda pemilu. Di mana demokrasinya tuh kan? Itu kan, jadi culture-nya nggak ada. Yang ada hanya infrastruktur yang kelihatan demokratis, tapi ethics dari demokrasi itu nggak ada. Tidak kita nikmati kan? Kita resah aja tuh. Kalau Anda bandingkan dari zaman Soeharto, Orde Baru lah, mungkin Orde Lama juga kalau Anda ingat. Kemudian pemerintah Habibie, ganti lagi ke Gus Dur, Mega, SBY, sampai sekarang. Kapan masa pemerintahan kita itu demokratis? Yang paling enak itu pertama-tama adalah ketika Habibie jadi presiden. Karena kita langsung lihat kontras, kita pindah secara kualitatif dari Orde Baru pergi pada Orde Reformasi, dan Habibie jadi semacam pembalikan paradigma itu kan.
Kalau setelah itu kan ya udah Habibie udah buka pers, silakan bikin partai segala macam. Jadi Habibie yang duluan itu yang mengambil risiko itu, dan bahkan dia lanjutkan bahwa dia nggak ingin maju di pemilihan presiden. Jadi etika pemimpin itu yang kita uji bahwa dia betul-betul demokratis. Kalau sekarang ya itu jauh betul. Pak Habibie justru mempercepat pemilu supaya dia nggak perlu dipilih lagi. Sekarang Pak Jokowi menunda pemilu supaya dia bisa dipilih lagi. Itu langsung kontras etis di situ tuh. Itu poin saya itu. Pak Jokowi bilang dia orang yang tidak setuju dengan penundaan pemilu. Iya, dia tidak setuju sambil dia utus orang-orang untuk membujuk partai politik dengan tukar tambah kasus supaya menyetujui. Kan itu pembacaan kita kan begitu. Itu analisa. Ya, analisa saya begitu. Dan jarang analisa saya keliru. Gitu kira-kira. Selain dari pemerintahan Habibie, bagaimana dengan pemerintahan Gus Dur? Ya Gus Dur. Ya saya kan satu forum dengan Gus Dur, kita sama-sama bikin forum demokrasi itu. Dan pada waktu itu mungkin baru 2 bulan pertama Gus Dur jadi presiden, saya udah keluarin kritik. Bersama-sama dengan tadi Perhimpunan Indonesia Baru, ada Dr. Syahrir di situ, macam-macam. Kita bilang begini, Gus Dur belum lama berkuasa, kenapa udah ketemu Tommy Soeharto di hotel apa dulu itu yang punya departemen keuangan ini, Hotel Borobudur. Jadi kita pertanyakan itu tuh, bahwa itu nggak etis sebetulnya tuh. Apapun caranya itu nggak bisa, orang akan duga itu ada deal baru di situ. Jadi pada waktu itu saya udah kritik. Jadi orang menganggap saya cuma kritik Pak Jokowi, enggak. Gus Dur sebagai sahabat pun saya kritik tuh. Apalagi Pak SBY itu habis saya kritik di dalam banyak kasus soal senturi itu. Jadi sebetulnya saya permanen kalau soal kritik dan nggak ada negosiasi dalam soal itu. Jadi kalau kita bandingkan sekarang, kalau Pak Jokowi atau pelindung-pelindung dia bilang, Pak Jokowi sedang membesarkan demokrasi. Oh enggak, Pak Jokowi tiba ketika demokrasi udah jadi. Kan itu kan, bukan Jokowi yang bikin demokrasi. Jokowi datang ketika SBY udah bikin demokrasi, sebelumnya juga Ibu Mega, sebelumnya Gus Dur, sebelumnya Habibie. Jadi Pak Jokowi datang justru ketika demokrasi sudah ada. Karena orang bertanya, kenapa demokrasi merosot? Ya pasti karena Pak Jokowi, kan bukan karena orang lain kan. Jadi itu yang saya anggap kejujuran untuk bikin evaluasi itu. Dan ya orang anggap saya nyinyir, saya nggak nyinyir, saya mau terangkan logikanya tuh. Kan bagaimana masuk akalnya orang anggap Jokowi yang bikin demokrasi, kan ajaib kan. Loh, pemilihan presiden langsung itu pada saat SBY itu. Demokrasi pertama membuka kebebasan pers pada saat Pak Habibie. Bagaimana, ada urusan apa? Justru pers sekarang yang nyut-nyut karena mesti menghitung balancing antara headline dan tajuk rencana. Kalau headline-nya terlalu keras, mesti dilembutkan di dalam editorial. Sebaliknya, kalau headline terlalu lembut, editorial dikuatkan. Akibatnya apa? Resultnya 0. Gitulah. Baik, Bung Rocky. Saya kira cukup. Ya. Ini bahkan bukan cukup, ini udah berlebih nih. Beberapa rahasia udah kita bongkar. Cukup. Oke, Pak Karni. Gamblang siapa aja. Rocky Gerung sesungguhnya yang selama ini mungkin banyak dari pemirsa yang bertanya-tanya, ini siapa orang yang sok berani ini. Tiba-tiba ngomong lantang, siapa dia, siapa di belakangnya. Ah itu. Dan di belakang saya Karni Ilyas. Ya ada yang duduk, ada itu di belakangnya Cikias. Buset. Tak lagi Cikias digarap mungkin. Karena dianggap justru saya di belakang Cikias. Saya bisa balik-balik gitu. Tapi itu semua persepsi yang memang pasti muncul dalam keadaan tidak adanya panutan nilai gitu. Jadi semua orang saling ngintip sebetulnya tuh. Mengintip kapan dia bisa kejebak gitu kan. Itu kan buruk sebetulnya. Untung ada ILC yang selalu mengucapkan kembali akal sehat politik. Baik, Rocky, terima kasih banyak sudah datang Pak Karni. ke sini sore ini.